Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua di seri video pembelajaran kita kali ini. Kita melanjutkan tentang topik pembahasan tentang listrik statis. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Nah, sedikit pengantar saja, juga ada di buku kalian, bahwa ilmuwan yang menyelidiki tentang hukum Coulomb ini adalah Charles Augustin Coulomb yang hidup di kisaran tahun 1736 sampai 1806. Bagaimana kita bisa memahami hukum Coulomb? Nah, hukum Coulomb ini kadang disebut juga dengan gaya Coulomb atau gaya Coulomb. Kenapa? Seperti yang kita ketahui bahwa kalau muatan positif dengan muatan positif atau muatan negatif dengan muatan negatif, ini mereka akan menolak, saling menolak. Sedangkan muatan positif dengan muatan negatif, mereka akan tarik-menarik. Nah, kita ingat bahwa tarikan atau dorongan seperti ini bisa disebut dengan gaya. Maka dua buah benda yang berbeda muatan, baik itu tarik menarik ataupun tolak menolak, maka mereka sedang melakukan gaya. Nah, gaya yang terjadi antara benda-benda bermuatan ini disebut dengan gaya Coulomb atau hukum Coulomb. Nah, bagaimana kita bisa menghitung besar gaya tolakan atau gaya tarikan antara dua muatan? Kita bisa menggunakan persamaan hukum Coulomb. Nah, kita lihat di sini. Nah, bahwa baik pada muatan yang tolak menolak ataupun tarik menarik seperti ini ada gaya Coulomb. Nah, tentu saja antara kedua muatan itu juga punya jarak antara satu sama lain. Nah, setiap muatan ini punya namanya besar muatan yang kita simbolkan dengan Q. Sehingga gaya Coulomb dirumuskan F sama dengan K dikalikan Q1 atau besar muatan ke-1 kalikan Q2 besar muatan kedua dibagi R kuadrat atau jarak antara keduanya, di mana besar K atau konstanta Coulomb ini besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, langsung saja kita berlatih bagaimana mengerjakan soal tentang hukum Coulomb. Kita ambil contoh soal di buku kalian, sudah ada jawabannya, tapi kita sekarang coba untuk mengerjakan soal ini dengan hukum Coulomb yang ada. Baik, kita perhatikan soalnya. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel, dua buah muatan listrik positif, kita gambarkan. Nah, masing-masing sebesar Q dan 2Q. Jadi besarnya adalah Q dan 2Q. Terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapa gaya Coulomb yang dialami oleh kedua muatan jika Q itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 9. Jadi sekarang yang kita ketahui yang pertama adalah muatan 1 plus Q, plus berarti dia bermuatan positif. Karena Q 1,6 maka besarnya muatan 1 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Muatan kedua 2Q sama dengan 2 kali 1,6 ini. Jadi 3,2 ini asalnya adalah 2Q 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Dan jaraknya 2 cm, kita jadikan meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Dengan konstanta K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian bagaimana cara memasukkannya? Nah, kita masukkan
F sama dengan Q1 kali K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 3,2 kali 10 pangkat min 19 per 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian menjadi ini hasilnya. Nah, bagaimana kita mengalihkan ini semua? Jadi sedikit mengulangi saja anak-anak bahwa 9 kali 10 pangkat 9 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 3,2 kali 10 pangkat min 19 per 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, kita kelompokkan semua. 9, 1,6, 3,2. Kita kelompokkan bilangan 10 berpangkat di belakang. 10 pangkat 9, 10 pangkat min 19, 10 pangkat min 19. Nah, bilangan seperti ini kalau dipangkatkan maka masing-masing mendapatkan pangkat. Menjadi 2 pangkat 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. 9 kali 1,6 kali 3,2. Nah, bilangan berpangkat berarti kita jumlahkan pangkatnya. 9 plus min 19 plus min 19 per 2 pangkat 2, 4. 10 pangkat min 2 dikuadratkan, maka pangkatnya ini dikalikan menjadi 10 pangkat min 4. Kita 9, 1,6 kali 3,2. Nah, 9 dikurangi 19 dikurangi 19. Min 19 dengan min 19 menjadi min 38 ditambah 9 min 29. Jadi min 19 dikurangi 19 min 38, 38 dikurangi 9 min 29 per 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian ini kita kalikan 9 kali 1,6 kali 3,2 kemudian dibagi 4, hasilnya adalah 11,52. Di sini kali 10 pangkat min 29. Nah, 10 pangkat min 4 kita pindahkan ke atas. Kalau 10 pangkat min 4 kita pindahkan ke atas, otomatis tanda minusnya ini berubah menjadi positif. Jadi 10 pangkat 4. Sehingga 11,52 ini dikalikan berarti kita jumlahkan min 29 plus 4 sama dengan 11,52 kali 10 pangkat min 25. Baik, itu untuk soalnya. Sekarang kita berarti lagi, mari kita cari contoh soal lagi. Contoh soal lagi. Nah, misalnya saya di sini punya soal. Oke, saya tuliskan di sini. Saya punya soal begini. Ada dua buah muatan terpisah sejauh 2 cm. Muatan 1 punya besar min 2 kali 10 pangkat min 9 kulom. Muatan kedua punya besar 4 kali 10 pangkat min 9 kulom. Ditanyakan berapa gaya kulomnya dan apakah dia tarik menarik atau tolak menolak. Tarik atau tolak. Nah, kita bisa menjawab langsung karena sudah kita ketahui bahwa muatan 1 negatif, muatan kedua positif, maka otomatis jawaban di sini adalah dia akan tarik menarik. Jadi gaya kulomnya adalah gaya tarik menarik. Berapa besarnya gaya kulomnya ini? Kita masukkan rumusnya.
dengan besar K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Kita masukkan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. 2 cm seperti tadi menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 min 2 kali 10 pangkat min 9 kali Q2 4 kali 10 pangkat min 9 per R kuadrat 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kemudian kita kelompokkan ini 9 kali min 2 kali 4 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 9 per 2 kuadrat kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, kita teruskan. Masih kita tulis angkanya dulu. Sengaja tidak saya kalikan agar nanti kita bisa mudah kalau membutuhkan pencoretan. 9 kali min 2 kali 4. Bilangan berpangkat dikalikan, maka kita jumlahkan saja pangkatnya. 9 plus min 9 plus min 9 per 2 pangkat 2 4. 10 pangkat min 2 kuadrat berarti pangkatnya dikalikan 10 pangkat min 4. Nah, ini bisa kita coret 4 dengan 4, maka min 9 dengan min 2 min 18 kali 9 dikurangi 9 0 dikurangi 9 min 9 10 pangkat min 9 per 10 pangkat min 4. Min 4 kita pindah ke atas. Ingat, bilangan berpangkat berpindah dari atas ke bawah atau bawah ke atas, pangkatnya berubah tandanya. Jadi 18 min 18 kali 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat 4. 9 dan 4 ini kita jumlahkan, hasilnya menjadi min 18 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, jadi ini adalah cara menghitung untuk mengetahui besar gaya Coulomb pada suatu muatan. Baik, terima kasih anak-anakku. Saya akhiri dulu untuk video kita kali ini. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.